Selamat sore Bu Sela dan teman-teman semua. Saya Mario Rodesia akan mempresentasikan tentang pensiun pada masa lansia. Pengertian pensiun. Pensiun adalah masa seseorang berhenti bekerja karena memasuki kondisi tertentu atau usia, hingga harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Seseorang dalam masa pensiun tidak memperoleh pemasukan bulanan, namun jika bekerja, berhak mendapat dana pensiun dari perusahaan tempat terakhir bekerja. Faktor-faktor dalam keputusan pensiun ada 7, yaitu 1. Kesehatan atau health, 2. Usia atau age, 3. Kondisi keuangan atau finance, 4. Pekerjaan atau work, 5. Kinerja yang menurun, 6. Kebijakan perusahaan, 7. Gaji yang tidak sesuai lagi. Fase pensiun ada 4, yaitu 1. Tahapan honeymoon adalah fase yang menjembatani antara masa kerja dan masa pensiun. Masa ini adalah masa paling indah saat pensiun, karena seseorang akan merasa tidak harus bangun pagi, tidak harus menyiapkan bahan meeting, tidak harus cek email setiap pagi, dan lain-lain. Intinya, di sini seseorang akan masuk masa di mana dia punya banyak waktu. 2. Tahap disenchantment. Setelah masa bahagia, seseorang akan masuk dalam tahap kekecewaan atau disenchantment. Di masa ini, orang akan kembali merefleksi keputusan dan merasa ragu di kondisinya yang sekarang. Ada beberapa orang merasa depresi saat masuk masa disenchantment, misal kehilangan pengaruh, post-power syndrome, renggangnya hubungan teman karena jarang bertemu, dan lain-lain. 3. Tahapan reorientation. Bagi sebagian orang yang berhasil mengalahkan diri sendiri, berhasil memanfaatkan dirinya sendiri, akan masuk masa baru, yaitu masa reorientation. Mulai menggunakan kekecewaan untuk bangkit memperbaiki kondisi saat ini. Bangkit untuk hidup jadi lebih bernilai dan bermakna. Pada tahap reorientation, seseorang akan masuk pada satu titik kebijaksanaan dan kedewasaan. 4. Tahapan retirement routine adalah tahapan akhir dari titik balik atau reorientation, adalah meneruskan sisa hidup dengan misi terakhir. Reaksi terhadap masa pensiun. Kesehatan adalah faktor utama yang digunakan untuk memprediksi keputusan terhadap pensiun. Sikap terhadap pensiun sebelum masa pensiun adalah prediktor terbesar kedua yang mempengaruhi karakteristik keputusan pensiun. Aktivitas waktu luang pada lansia ada 9, yaitu 1. Memasak. Lansia bisa berkreasi di dapur dan membuat menu makanan sehat lansia yang bisa dikonsumsi. Ini adalah cara menerapkan pola makan lansia yang sehat untuk menunjang kebutuhan gizi. 2. Game mengasah otak. Lansia masih bisa melakukan aktivitas menyenangkan dan menarik bersama anggota keluarga. Salah satunya adalah main game, seperti kartu atau catur. 3. Membaca dan menulis. Jika lansia suka buku, membaca bisa jadi pilihan kegiatan yang tepat. Hal ini bisa lansia lakukan sendiri di rumah atau klub buku, sambil meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain, terutama sesama lansia. 4. Memelihara hewan. Banyak jenis hewan peliharaan yang bisa dipilih, seperti kucing, anjing, burung, ikan, dan lain-lain. Memelihara hewan bisa membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. 5. Bermain musik dan menari. Terapi musik adalah salah satu jenis pengobatan yang umum dilakukan untuk penderita Parkinson dan demensia.
Musik bisa memberi dampak positif pada siapapun. 6. Menjadi relawan. Menjadi relawan di acara, kegiatan, komunitas sosial seperti penggalangan dana bisa jadi pilihan aktivitas untuk lansia. Selain mengisi waktu luang, kegiatan ini bisa jadi cara baik untuk mengatasi perasaan tidak berguna yang mungkin lansia rasakan. 7. Olahraga. Aktivitas fisik adalah hal penting bagi lansia karena memberi dampak positif pada kesehatan tubuh. Salah satu bentuk kegiatan fisik yang dilakukan adalah olahraga lansia, baik dilakukan sendiri atau bersama orang lain, seperti berenang, jalan kaki, bowling, yoga, dan lain-lain. 8. Berkebun. Menyiram tanaman, membersihkan daun kering, menanam, menggali tanah. Aktivitas ini bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi lansia akan vitamin D dari sinar matahari. 9. Kerajinan tangan. Menggambar, melukis, merajut, membuat tembikar. Untuk mengisi waktu luang lansia supaya tidak kesepian dan bosan mengasah kemampuan artistik. Masalah psikologis yang muncul akibat dari pensiun adalah post-power syndrome atau sindrom pasca kuasa. Kondisi kejiwaan yang dialami orang-orang yang kehilangan jabatan atau kekuasaan diikuti menurunnya harga diri. Orang yang mengalami post-power syndrome adalah orang yang tidak bisa menerima perubahan yang sebenarnya. Perubahan yang tidak bisa diterima berkaitan dengan hilangnya kekuasaan, aktivitas, dan sebagainya. Menjalani pensiun ditanggapi dengan berbagai cara. Ada yang merasa bingung akan apa yang dikerjakan selama pensiun. Ada yang gembira karena bebas dari kerja yang selama ini harus dipertanggungjawabkan. Masa pensiun sering ditanggapi negatif, menakutkan, tidak menyenangkan. Post-power syndrome harus segera diatasi. Jika dibiarkan larut terlalu lama, menyebabkan masalah kesehatan seperti depresi atau darah tinggi di kemudian hari. Gejala yang muncul macam-macam, baik gejala psikis maupun fisik. Upaya atau aktivitas untuk mempersiapkan diri memasuki masa pensiun ada 7, yaitu 1. Menyiapkan rencana pemasukan. Mendekati pensiun, pemasukan bisa jadi hal yang membuat gelisah. Karena anggapan setelah kerja selesai, tidak ada penghasilan. Karena hidup terus berjalan dan masih membutuhkan biaya. 2. Menekuni hobi. Semua orang pasti punya hobi atau aktivitas di luar pekerjaan yang disukai. Hobi bisa jadi aktivitas positif yang bisa menepis kebosanan saat tidak bekerja. Hobi akan jadi sumber pendapatan baru saat pensiun. 3. Menyiapkan rencana kegiatan. Hal yang paling terasa saat pensiun adalah kekosongan akibat tidak ada kerja. Kekosongan ini menimbulkan kegelisahan dan ketidakjelasan pada diri lansia. 4. Menyiapkan ilmu. Mendekati pensiun, ketahanan dan kekuatan tubuh sangat berkurang dibanding masa kejayaan. Yang tertinggal hanya pengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan. Sangat sulit bagi pensiunan untuk mencari kerja yang layak. Pertimbangan fisik menjadi faktor utama. 5. Jaga kesehatan. Selain menyiapkan asuransi, perlu jaga kesehatan sejak dini. Semakin berumur, makin rentan masalah kesehatan karena kondisi fisik menurun. Mulai membiasakan diri untuk pola hidup sehat dan rajin olahraga sejak dini. 6. Menyiapkan bisnis. Bisnis bisa jadi sumber penghasilan ideal untuk pensiunan. Tak jarang orang mengajukan pensiun dini untuk keperluan mengurus bisnis.
Kesibukan dan penghasilan yang didapat dari menjalankan bisnis bisa jadi pengganti terbaik dari kegiatan yang berkurang. 7. Investasi sejak dini. Menabung untuk hari tua tidak bisa diandalkan, karena inflasi menggerogoti tabungan secara pelan tapi pasti. Untuk meniadakan dampak inflasi, cara terbaik bukan menabung, tapi investasi. Investasi ideal adalah properti, reksadana, emas, saham. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.